Hey guys, welcome to Daily Update. Yap, akhirnya kita akan mengupdate tentang DC Universe. Jujur dikit banget berita yang kita dapatkan terkait dengan DC Universe. Karena memang project 10 tahunan dari James Gunn baru akan dimulai di tahun depan, di tahun 2025. Wajar banget kalau berita mereka belum banyak berseliweran. Tapi memang proses syuting dari Superman kabarnya juga sudah mulai nih guys. Jadi belum banyak berita yang bisa kita dapatkan. Yang terbaru itu Peacemaker season kedua kabarnya syutingnya itu berbarengan dengan Superman. Yang tadinya Superman Legacy sekarang berubah menjadi Superman aja gitu ya. Karena memang keduanya ini digarap oleh James Gunn juga sebagai sutradara sekaligus juga penulis. Tapi untuk series Peacemaker season kedua ada beberapa sutradara tambahan untuk membantu James Gunn mengerjakan series tersebut karena dia juga pengen fokus sama film Superman. Nah, selain berita tadi yang nggak terlalu urgent banget, ada satu yang benar-benar agak urgent nih buat kalian penggemar dari Batman versi Robert Pattinson. Kabar buruknya adalah film ini ditunda hingga tahun 2026. Oh my god. Kita benar-benar menantikan bagaimana langkah dari Matt Reeves sebagai sutradara lagi melanjutkan yang kedua dan digadang-gadang akan rilis di Oktober 2025. Ternyata diundur ke Oktober 2026. Sehat-sehat ya guys untuk menantikan Batman versi Robert Pattinson. Tapi memang dari beberapa berita yang kita dapatkan wajar banget karena sosok Matt Reeves sebagai sutradara itu sebenarnya adalah orang yang perfeksionis. Dia nggak mau terburu-buru dengan proyek mereka. Yang kita lihat di season pertama yang di versi Batman yang pertama itu kan keren banget. Itu bisa gue sandingkan dengan film-film kayak selevel Dune Part 2, Part 1. Itu sama vibe-nya kayak The Batman. Kayak ya film-film level Oscar lah ya. Dan gue benar-benar puas. Dan salah satu film superhero favorit gue jujur sekarang menambah menjadi The Batman versi Robert Pattinson. Tapi sayangnya memang statusnya di DC Universe itu hanya sebatas di Universe Elseworld. Ya, artinya di universe yang tidak berbarengan dengan universe-nya James Gunn. Jadi ya sejauh ini masih ngawang ya. Ada juga kabar yang mengatakan kalau James Gunn ini tertarik dengan Batman versi Robert Pattinson dan perlahan-perlahan pengen mengajak universe dari Batman ini untuk gabung ke universe utama dari DC Universe. Kalau memang beneran sih gila, gue seneng banget gitu. Tapi sayangnya DC Universe sebenarnya sudah punya film Batman-nya sendiri yang berjudul The Brave and the Bold yang menceritakan lebih ke anak dari Bruce Wayne itu sendiri, yaitu Damian Wayne. Jujur agak susah untuk kita membayangkan kalau Robert Pattinson yang Batman masih muda tiba-tiba jadi Batman tua di universe-nya DC Universe utama dan tiba-tiba dia punya anak yang namanya Damian Wayne gitu, agak susah gitu. Jadi untuk menyatukan itu agak susah. Nah, mungkin pengunduran dari project Batman ini ada beberapa hal yang harus menyesuaikan dari Elseworld ke universe utama. Tapi kita tunggu saja guys. Yang jelas adalah sekarang kabar desas-desusnya memang Robert Pattinson itu baru memiliki anak. Jadi dia pengen fokus ke keluarganya sebenarnya kalau kita baca nih beberapa kabar-kabar di Twitter. Dan itu alasan cukup masuk akal. Dan satu lagi, ada satu project film dari Robert Pattinson itu Mikey 17. Itu juga ditunda sekarang. Gara-gara ya lagi-lagi karena pemogokan kerja yang dilakukan di SIG Aftra kemarin. Jadi banyak banget proyek-proyek yang diundur, dampaknya sekaligus seperti The Batman kedua dan juga si Mikey 17 ini. Karena proyek Mikey 17 diundur, otomatis The Batman juga diundur dong. Apalagi gue bilang sekali lagi, Matt Reeves itu orang yang perfeksionis. Jadi sangat wajar kalau Batman ini diundur. Tapi kita nggak nerima nunggunya jadi lama, men. Gue seneng banget Batman yang pertama itu salah satu Batman favorit gue dan gue aduh, ini sih gila. Gue menantikan bagaimana kelanjutan Bruce Wayne muda ini mengacak-acak kejahatan yang ada di Gotham dan yang sekitarnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin kecewa dengan diundurnya The Batman kedua ini, kalian bisa nonton The Penguin, karena memang The Penguin ini bakal hadir di aplikasi Max. Di sana kira-kira di akhir tahun 2024 bakal dirilis. Ya, mungkin sama kerennya, meskipun menceritakan tentang villain, tapi tetap kayak sutradaranya masih Matt Reeves ya kalau nggak salah. Jadi sama-sama aja gitu. Mungkin ya karena ada project ini di tahun 2024 diundur lagi di tahun 2026. Ya seperti itulah guys. Nah, sekarang mari kita berbicara soal Batman-nya DC, yaitu The Brave and the Bold. Kabarnya bakal disutradarai oleh sutradara dari The Flash, yaitu Andy Muschietti. James Gunn memang sangat suka dengan sutradara Andy Muschietti, apalagi yang dilakukannya di The Flash. Dan menurut gue senang banget sebenarnya sama The Flash. Itu adalah salah satu film yang menurut gue underrated ya, overrated menurut gue ya. Terlepas itu CGI-nya kurang halus, tapi pokok ceritanya itu udah mantep banget sebenarnya. Apalagi konsep multiverse yang dia memecah menjadi multiverse, jadi pecah sekarang menjadi soft reboot, itu gue suka banget gitu. Tapi entah ya overhead lagi-lagi gitu ya. Dan akhirnya memang terbukti bahwa James Gunn senang dengan sutradara The Flash dan akhirnya menunjuk Andy Muschietti sebagai
sutradara dari Batman, The Brave and the Bold. Tapi memang sampai detik ini belum ada tanggal perilisan resmi dari film ini. Bahkan di beberapa podcast Andy dan juga saudaranya ini diwawancarai kalau dia bilang bahwa naskahnya pun belum jadi untuk ini. Jadi ya gimana ini kabar dari Batman ini guys? Dan diundurnya Batman versi Robert Pattinson pun agak membuat tanda tanya. Bukan berarti ini gagal, enggak, tapi jadi pengunduran ini makin lama. Kalau Batman versi Robert Pattinson aja diundur, beberapa proyek diundur, jadi sekarang makin jauh dong kita sama Batman, The Brave and the Bold ini guys. Jadi kita, agak pusing gitu. Tapi kalau kita harus memilih apakah Batman Robert Pattinson yang akan bermain di The Brave and the Bold atau versi Ben Affleck, gue lebih setuju Ben Affleck sih, karena Ben Affleck gila itu benar-benar bisalah mencirikan Batman yang tua. Kalau Michael Keaton kan memang agak gimana gitu ya, udah banyak hadir juga. Gue berharap bahwa Ben Affleck meskipun dia bilang dia nggak mau lagi memerankan Batman, tapi who knows ya, karena apalagi ini cukup menjanjikan guys. So sekarang mari kita kembali ke pembahasan dari The Batman kedua versi Robert Pattinson. Baru-baru ini dengan suksesnya Dune Part 2, Timothée Chalamet ini kabarnya menandatangani kontrak untuk beberapa film di Warner Bros. Dengan ditundanya The Batman kedua, apalagi dengan desas-desus Timothée Chalamet gabung di Warner Bros, kita sangat curiga jangan-jangan Timothy ini sedang dipersiapkan sebagai Robin di The Batman kedua ini guys. Jadi kita benar-benar akan menantikan dua combo nih, Robert Pattinson dan juga Timothée Chalamet. Gila, itu dua combo keren banget, apalagi mereka sukses di setiap film mereka masing-masing. Gue menanti banget dan gue setuju sih kalau memang Timothy bakal menjadi Robin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang akan menjadi villain di The Batman kedua ini guys. Sejauh ini kita tahu sendiri versi Barry Keoghan tetap menjadi Joker. Tentunya gambaran terdekat ya jelas Joker yang akan muncul di The Batman kedua. Tapi apakah ada kandidat lain? Tentu saja ada dan banyak gitu. Salah satu yang menurut gue favorit gue yang gue benar-benar berharap menjadi villain di The Batman kedua, gue pengen lihat The Hush versi live action, karena selama ini gue selalu lihat dia versi animasi dan di DC Animation tentunya gitu ya, itu keren banget dia di The Hush di sana. Tapi ya kalau mereka belum waktunya memunculkan gimana lagi gitu ya. Selain The Hush, gue pengen juga Mr. Freeze. Mr. Freeze menurut gue juga cukup menyenangkan untuk menjadi villain di The Batman kedua. Dan satu lagi mungkin Clayface. Clayface juga cukup cocok gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin soal yang terdekat jadi villain, apalagi udah ditemuin sama The Batman ya, Joker versi Barry Keoghan sih. Meskipun memang sebenarnya nyawa dari Joker ini bakal panjang nih kalau film dari The Batman ini tetap dilanjutkan sampai beberapa trilogi. Mungkin The Batman cukup mengancam dan mungkin di yang kedua bisalah menjadi sampingan aja, menjadi dalang utama, tapi di film ketiga aja lah lebih jor-joran gitu. Tapi ya kalau mereka mau menjadikan Joker jadi film utama di film kedua, ya udah itu seru-seru banget sih. Nah, menurut kalian villain mana yang paling cocok menjadi villain di The Batman kedua? Silakan tambahkan di kolom komentar di bawah ini, karena ini seru banget gitu guys. Kedepan sebenarnya banyak sekali update kita terkait dengan DC Universe. Kita nantikan aja banyak banget film-film yang menarik. Series menurut gue seneng, Waller itu juga cukup menjanjikan. Peacemaker kedua juga cukup menjanjikan gitu ya. Dan juga film Wonder Woman yang lebih mengeksplorasi tentang kehidupan di pulau mereka gitu, Themyscira. Jadi kita tunggu aja gimana nasib mereka dari DC ini guys. Sejauh ini sih baru itu informasi kita dapatkan terkait dengan delaynya The Batman 2. Ya cukup kecewa, tapi nggak apa-apa lah kalau memang Matt Reeves pengen perfeksionis dan nggak mau film ini mengecewakan. Dan mungkin kan banyak kan sequel yang justru gagal dan tidak berhasil mengalahkan kesuksesan film pertama, itu kan banyak banget. Jadi kita serahkan saja yang terbaik gitu ya. Tapi memang sejauh ini belum ada tuh desas-desus kalau ini bakal flop, bakal digagalkan kayak Batgirl gitu. Gila, gue trauma banget kalau Batgirl gitu ya. Dan sebenarnya gue pengen banget Batgirl itu dirilis di digital, tapi ya udahlah, mungkin Warner Bros udah bilang lihat ini film sampah gitu ya. Ya udah gitu ya. Oke guys, thank you buat teman-teman sudah menyaksikan update kita terkait dengan dunia DC Universe. Meskipun cuman seuprit update-nya, nggak sebanyak Marvel, tapi nggak mengapa lah kalau memang mereka akhirnya pengen perfeksionis nantinya. Ya, gue menyambut aja. Sejauh ini gue optimis banget dengan proyek yang dikerjakan oleh James Gunn, Peter Safran, juga Warner Bros. Jadi semoga aja ini menjadi kayak masa depan yang cerah untuk DC dan menghilangkan istilah superhero fatigue bangsat itu gitu ya. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui bila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.